Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat siang Bu Guru, kabar kami baik. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Pada hari ini, topik pembelajaran kita akan membahas tentang keyakinan akan Tuhan ya. Jadi, pemahaman manusia tentang Tuhan merupakan topik yang sangat kompleks dan beragam. Sejak dahulu kala, manusia telah mencoba menjelaskan keberadaan dan hakikat Tuhan melalui berbagai keyakinan dan sistem pemikiran. Beragam pendekatan bermunculan untuk memahami Tuhan, mulai dari teologi monoteistik yang menekankan konsep Tuhan sebagai wujud tunggal yang maha kuasa, hingga pandangan politeistik yang mengakui banyak dewa yang masing-masing memiliki peran dan atributnya masing-masing. Nah, apakah kalian tahu bahwa terdapat berbagai macam aliran kepercayaan di dunia ini? Wah, yang saya tahu hanya animisme saja, Bu Guru. Bisakah kamu menjelaskan apakah animisme itu? Aliran animisme muncul pada zaman Megalitikum sekitar 3,4 juta tahun yang lalu. Animisme menekankan kepercayaan terhadap benda-benda mati dengan anggapan bahwa terdapat roh yang mendiami benda-benda tersebut. Benar sekali. Bagaimana dengan yang lain? Setahu saya ada juga keyakinan dinamisme. Aliran ini juga muncul pada zaman Megalitikum dan menekankan kepercayaan tentang adanya kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia, hewan, dan benda-benda alam lainnya. Kekuatan tersebut disebut dengan istilah mana. Kemudian terdapat juga teisme. Istilah teisme pertama kali digunakan oleh Ralph Godward pada tahun 1617 sampai 1688 sebagai lawan kata ateisme. Aliran teisme memiliki pandangan filosofis dan religius yang percaya bahwa Tuhan dan dewa-dewa itu ada dan memiliki peran aktif dalam dunia dan kehidupan manusia. Bu Guru, saya juga ingin menambahkan, selain beberapa kepercayaan tadi, saya menemukan bahwa ada kepercayaan lain lagi, yaitu deisme dan panteisme. Deisme pertama kali digagas oleh Edward Herbert pada tahun 1624, yang kemudian semakin meluas setelah abad ke-17 karena pengaruh filsafat yang dikemukakan oleh John Locke. Dalam aliran deisme terdapat keyakinan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dan menetapkan hukum-hukumnya, tetapi tidak ikut campur tangan dalam urusan manusia setelah penciptaan tersebut. Sedangkan panteisme pertama kali muncul dalam sebuah tulisan karya John Toland, seorang pemikir bebas dari Irlandia pada tahun 1705. Dalam panteisme, Tuhan tidak dianggap sebagai entitas yang terpisah dari dunia, melainkan Tuhan itu sendiri adalah segala sesuatu yang ada. Wah, kalian aktif-aktif sekali ya. Tapi masih ada satu keyakinan kuno nih yang belum disebutkan. Kira-kira ada yang tahu tidak apa itu? Aliran paneteisme. Istilah ini dicetuskan oleh filsuf Jerman Karl Krause pada tahun 1828. Krause mengatakan bahwa dunia tidak campur adukan dengan Tuhan, namun tidak pula dipisahkan. Paneteisme lebih menekankan Tuhan pada aspek terbatas, berubah mengatur alam, dan bekerja sama dengan alam untuk mencapai kesempurnaan. Betul sekali. Yang telah kalian sebutkan tadi adalah beberapa keyakinan kuno di dunia ini. Di masa sekarang, keyakinan semakin berkembang dan disebut sebagai agama. Di Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bisakah kalian menjelaskan bagaimana konsep ketuhanan dari masing-masing agama tersebut? Saya mau menjelaskan agama Hindu. Bu, jadi agama Hindu mulai muncul pada tahun 1500 sebelum Masehi, bersamaan dengan masuknya bangsa Arya ke India. Dalam agama Hindu, pemeluknya meyakini adanya berbagai macam dewa dan dewi sebagai perwujudan satu Tuhan yang besar, yaitu Brahma, yang menciptakan dan memelihara alam semesta. Terdapat juga konsep Trimurti yang merupakan perwujudan dari Dewa Brahma dalam tiga bentuk yang berbeda, yaitu Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, dan Siwa sebagai pemusnah. Selain Hindu, ada juga agama Buddha loh.
Agama ini didirikan oleh Siddhartha Gautama pada abad ke-6 sebelum Masehi. Konsep ketuhanan dalam agama Buddha berbeda dengan konsep ketuhanan agama lain dan lebih bersifat non-teistik, yakni tidak menekankan keberadaan Tuhan Sang Pencipta atau bergantung kepadanya, tetapi bagaimana mengejawantahkan sifat Buddhisme. Saya juga mau menjelaskan agama Konghucu. Jadi, munculnya agama Konghucu dimulai dari sejarah Nabi-Nabi Fuxi pada tahun 2958 sebelum Masehi. Dalam agama ini, Tuhan digambarkan dengan istilah Qian yang dapat diartikan Tuhan sebagai subjek yang maha ada, maha sempurna, kholik alam semesta alam, maha positif, dan proaktif. Selanjutnya, terdapat agama Katolik dan Kristen yang muncul di Palestina saat kelahiran Yesus, tepatnya di kota Bethlehem pada awal abad keempat Masehi. Pemeluk agama ini menyembah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai Tuhan mereka. Nah, yang terakhir ada agama Islam, Bu. Agama Islam mulai disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah beliau menerima wahyu pada abad ke-7 Masehi. Pemeluk agama Islam meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa dengan Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Terima kasih ya, sudah berani memberikan penjelasan. Tapi, ada beberapa orang yang kerap meragukan keberadaan Tuhan. Kira-kira kalian tahu tidak beberapa fakta saintifik yang dapat membuktikan bahwa Tuhan benar-benar ada? Secara umum, sains tidak dapat membuktikan atau membantah keberadaan Tuhan secara langsung, karena sains beroperasi dalam ranah empiris dan terukur. Sedangkan keberadaan Tuhan seringkali dianggap berada di luar ranah empiris. Namun, beberapa fenomena berikut bisa menjadi bukti bahwa Tuhan benar-benar ada. Yang pertama, yaitu alam semesta dan seisinya. Pasti ada kan yang menciptakan? Nah, dalam teori partikel Tuhan, tidak pernah bisa menjelaskan partikel apa yang termasuk alam semesta sehingga mendapatkan massa mereka. Contohnya, tentang kombinasi antar planet di tata surya kita yang masih menjadi hal misteri. Fakta-fakta tersebut bisa menjadi bukti bahwa Tuhan benar-benar ada bersama kita. Semoga diskusi kita hari ini bisa memberikan insight bagi kita semua ya.